nikah butuh 100 juta, mobil butuh 100 juta, dan rumah 700 juta. Itu gue ambil dari yang paling murah ya, dari riset kecil-kecilan gue. Itu totalnya 900 juta boy. Gila. Nah pertanyaan gue sekarang, di mana lu bisa ngumpulin duit 900 juta dalam 5 tahun? Ya, halo semuanya. Balik lagi sama gua Raymond Bonardo. Topik hari ini menarik banget nih guys, yaitu gua mau kasih tahu kita tuh nggak bakal bisa hidup kalau nggak investasi. Wow, Wow. bener nggak nih? Ini fakta apa hoax nih? Oke, jadi gue disclaimer dulu di sini. Gua bukan seorang analis investasi, gua bukan seorang teoritis yang membahas tentang investasi, tapi gua hanya seorang karyawan swasta yang memiliki niat untuk berbagi kepada teman-teman yang belum berinvestasi dan ngajakin kalian khususnya untuk fresh graduate atau kaum milenial untuk mulai investasi sekarang juga guys. Sebelumnya gue yakin di sini fresh graduate atau kaum milenial sedikit banyaknya udah mengerti lah tentang investasi. Udah banyak banget channel-channel YouTube yang membahas tentang ini ya. Ada juga influencer-influencer yang udah terkenal seperti Bang Raditya Dika, terus ada Skin Indonesian 24 yaitu si Kajonya pernah ngebahas tentang investasi dan sebagainya, dan masih banyak lagi gitu influencer-influencer yang udah terkenal itu speak up tentang yang namanya investasi, dan ini menurut gue hal yang sangat bagus banget untuk kita khususnya fresh graduate dan kaum milenial gitu ya. Oke, back to topic. Sebenarnya coba kita pikir ya, sekarang khususnya ya fresh graduate itu berarti umur 22 atau 23 gitu kan. 23 kalau misalnya ya ngares tahun lah dari kuliahnya gitu kan. Nah oke lah, taruh kita setelah lulus kuliah kita udah dapat kerjaan langsung dan dapat penghasilan tetap per bulannya nih. Ya di umur segini kita belum ada tanggungan apa-apa, kita cuma dapat penghasilan dan itu kita gunain untuk kegiatan kita sehari-hari, untuk pengeluaran kita sehari-hari gitu kan. Oke, gue langsung next ke 5 tahun ke depan, yaitu umur 27, umur 28 gitu kan. Di sini tuh gue mau nanya deh, coba kalian tanya ke orang-orang yang udah berumur segini, atau kalian tanya ke orang tua kalian, kira-kira di umur segini tuh mereka mikirin apa sih? Kira-kira apa hal yang terlintas dalam otak mereka ketika mereka udah masuki umur 27-28 ini? Nah, nikah kan pasti. Ya, ada yang bilang nikah mah terserah kapan umurnya gitu. Tapi gue di sini cuma mau kasih tahu kalau rata-rata tuh kebanyakan ya, apalagi orang Indonesia, saudara-saudara gue menikah tuh umur 27-28, karena di atas itu ketuaan, di bawah itu kemudaan gitu. Oke, kemudian tuh nikah itu butuh duit cuy. Butuh duit buat apa? Buat gedung, buat catering, buat resepsi, buat kado, maksudnya souvenir gitu kan. Itu tuh butuh duit semua. Taruhlah kita kasar-kasaran, hitung-hitung kasar aja ya. Nikah zaman sekarang berapa sih kisaran gitu kan? Dari riset, asik riset. Dari riset yang gue tanya ke teman-teman gue atau abang-abangan gue yang udah menikah, ya taruhlah nikah zaman sekarang tuh butuh budget 100 hingga 500 juta lah. Mungkin ada yang bilang kayak 100 juta mah kemahalan, 500 juta mah murah banget gitu kan. Itu tergantung dari kemampuan setiap orang. Tapi gue ambil mayoritasnya aja, orang-orang tuh nikah butuh budget 100 sampai 500 juta. Oke, 100 dan 500 juta itu duit ya. Apalagi kalau nikah di ibu kota itu, wow, biaya gedung berapa, biaya catering berapa, itu udah pokoknya gue ambil rata-rata 100 sampai 500 juta gitu ya. Oke, habis itu setelah nikah mikir nih, kan lu punya keluarga baru gitu, keluarga inti lu yaitu adalah istri lu dan anak lu nanti, dimana lu butuh tempat untuk tinggal coy, yaitu ada rumah. Rumah, oke ya. Taruhlah ya, mungkin beberapa kita bisa bilang ya nikah awal-awal mah masih bisa tinggal di rumah orang tua kali, atau tinggal di rumah saudara atau ngontrak atau kos. Ya oke, bisa, emang bisa seperti itu. Tapi gue ambil case-nya di sini adalah kita membeli rumah gitu ya. Let's say untuk kisaran harga rumah sekarang itu 700 juta sampai 3 miliar ya, apalagi di ibu kota gitu kan, mungkin bisa lebih dari itu gitu. Tapi kalau misalnya ada yang bisa lebih murah dari itu, mungkin bisa kontak gue pengen beli rumah. Nggak, bercanda. Oke, ambil contohnya ya 700 juta sampai 3 miliar gitu ya. Nah setelah lu beli rumah, lu pasti mikir kan, lu kemana-mana tuh butuh kendaraan. Lu punya mobilitas tinggi, semakin lu dibutuhkan dalam pekerjaan di kantor lu, mobilitas lu pasti akan lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi lu butuh yang namanya kendaraan. Nah kendaraan itu let's say harganya berapa sih? 100 sampai 300 juta rupiah.
Oke, 100 ya masih ada lah. Ya mobil-mobil bekas ya lu bisa pakai mobil bekas gitu kan untuk melakukan mobilitas lu sehari-hari gitu. Oke, itu tuh baru 3 hal besar yang gua ambil contohnya yang mungkin bisa jadi pengeluaran terbesar dalam hidup kita gitu, seumur hidup kita. Nah, kalau tuh pengeluaran ditotalin, gua ambil nikah butuh 100 juta, mobil butuh 100 juta, dan rumah 700 juta. Itu gua ambil dari yang paling murah ya, dari riset kecil-kecilan gua. Itu totalnya 900 juta, boy. Gila. Nah, pertanyaan gue sekarang, di mana lu bisa ngumpulin duit 900 juta dalam 5 tahun? Itu di umur 22 tahun, fresh graduate, itu nikah di umur 27 atau 23 ke 28 gitu. 900 juta dalam 5 tahun. Gimana caranya kan? Ya, makanya inti dari video ini adalah gue pengen buka wawasan kita, khususnya nih bagi yang belum investasi dan kaum-kaum milenial, fresh graduate, yuk kita mulai investasi. Karena ya ini dia, permasalahan ini 900 juta itu dalam 5 tahun gimana cara ngumpulinnya. Oke, untuk pembahasan nextnya gue bakal bahas di next videonya. Thanks for watching, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you, bye.